Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, hore, hore. Nah, siapa nih yang liburannya milih untuk healing ke alam seperti mendaki Gunung Rinjani? Tapi hati-hati ya guys, karena beberapa waktu lalu viral banget insiden yang menimpa gadis cantik asal Brazil meninggal dunia karena terjatuh saat mendaki Gunung Rinjani. Beritanya sampai kemana-mana bahkan jadi memunculkan dua kubu antara warga Brazil dan warga Indonesia loh. Makanya kalau kalian tim yang mana nih? Tim Ransel atau tim Koper? Selengkapnya kita bahas di Spill the Tea. Guys, tahu nggak? Ya kan sekarang ini lagi liburan. Masa gue diajak sama temen gue liburan alam-alam gitu. Kayak naik gunung, bungee jumping. Enggak sih. Dari jembatan dari gunung ke gunung disuruh. Tapi menurut aku sebenarnya teman-teman kamu ini Kak, cuman penasaran gimana ekspresi teriakan kamu ketika bungee jumping. Gitu ya. Itu kan resikonya gede banget ya kan Adi. Kalau Danang udah pernah mampir di Spill the Tea, Betul. Nadine belum pernah. Untuk memberikan penyambutan kepada Nadine, boleh dong kita angkat gelas kita. Selamat datang di Spill the Tea. Pas banget obrolannya Karen membahas mengenai liburan karena pemirsa setia Spill the Tea pasti lagi putar otak mempersiapkan agenda liburan bersama anak-anak. Kan 3 minggu nih anak-anak sekolah pada libur, ya toh. Dan anak-anak kan harus diisi kegiatan liburannya. Kalau kamu tuh anaknya umur berapa Tati? 1 3 tahun, 1 tahun 9 bulan lah. 2 tahun. Ini lagi seger-segernya nih, ya pasti kamu. Kita yang jongkok. Iya kan, kalau liburan anak-anak kan yang capek orang tua ya. Iya ngejagain ya. Tapi ngerasa nggak sih kalau liburan itu sebenarnya ada beberapa bagian yang bikin orang happy, tapi di bagian yang lain ada bikin orang makin pening gitu. Ya Nah kayak benar, Adi. yang penting ini adalah insiden turis yang asal Brazil itu loh. Nah. Yang namanya Juliana Marins meninggal dunia karena jatuh ke jurang gunung. Oh ini yang kejadian baru akhir bulan Juni ini kan ya. Terus ada Iya. pendaki. Tapi nggak cuma itu tahu ternyata. Iya. Ternyata ada pendaki juga dari Malaysia yang terjatuh di gunung yang sama, di Gunung Rinjani. Dan ini pendakian menuju ke Danau Sagara itu. Jadi ada danau namanya Sagara Anak kan. Nah itu turis dari Malaysia ternyata terperosok juga di situ. Namanya Nazli bin Awan Mahat kalau nggak salah. Dan ini tapi untungnya yang ini berhasil selamat. Tapi kalau yang Karen tadi kan yang Gak selamat, Juliana ini meninggal dunia. Yang heboh itu ya sekarang. Betul. itu. ada videonya nggak sih? Spill the Kita Tea mau bisa nggak sih? spill dulu videonya supaya yang nonton Spill the Tea bisa mengikuti beritanya dengan lengkap ya. Ini dia. Tapi ya berita ini yang tadi Iya. Juliana itu tuh itu menjadi viral sekali. Iya, betul. Gak cuma di Indonesia tapi sampai dengan Brazil. Oh banget sih ini. Karena Iya. memang kemarin sampai netizen di dua negara ini sampai kayak berantem gitu loh. Mempertahankan pendapat masing-masing. Di satu Iya. negara juga ada yang pro kontra, di Brazil juga ada yang pro kontra. Jadi kayak bener-bener Indonesia juga beragam komentar, tapi yang di Brazil Tapi juga yang beragam menyedihkan komentar. mereka tuh kasih bintang 1 loh. Iya, Ke coba- Gunung Rinjaninya ya. Tapi benar apa kata Iya. Danang, dikasih review bintang 1 tuh di Google Maps Gunung Iya. Rinjani. Dan emang menyebalkan karena akhirnya bawa-bawa nama negara ya. Iya karena memang ya kejadian sama ya di Indonesia dan yang tiap pendatangnya dari Brazil. Jadi mau nggak mau pasti juga mereka sebenarnya butuh, kalau gue lihat sih kayak butuh penjelasan kan. Iya. Kenapa Iya. bisa terjadi? Mungkin dari pihak kita belum menjelaskan secara detail. Klarifikasi. Rinjani itu gimana sih medannya? Aduh Nadine. Itu- Dan yang parah lagi itu kayak penjelasan yang diinginkan itu sampai presiden yang suruh jelasin. Iya. Jadi mereka itu sampai komen, terus mention ke Presiden Prabowo. Oh mungkin karena presiden pernah jadi dimintain, Pak, jadi Dicolek. gimana kalau naik Rinjani gitu kan. Nah cuman kayak yang gini loh, maksud aku adalah yang beradaptasi bukan alamnya, tapi manusianya. Good point. Dan yang menyedihkan adalah diskusi yang beredar di luar sana banyak yang menyudutkan tim pencarian yang dianggap lelet gitu, tim pencarian yang dianggap lamban menyikapi itu. Tadi pas kita lagi nunggu kita sempat bertukar ide tuh menurut Nadine, padahal sebetulnya pace-nya tuh emang udah begitu bener ya? Ya sebenarnya apa yang kalau terjadi sesuatu pasti nggak mungkin lah kita negara Indonesia nggak mau bergerak secepat mungkin. Tapi kan Iyalah. medannya memang berat. Mungkin informasinya mungkin tidak secepat itu juga. Ya pasti udah melakukan yang terbaik lah dari tim rescue-nya, terus orang-orang di sana gitu. Terus dari safety, pasti lah naik gunung tuh safety first itu. Ya, betul. Pasti nggak mungkin, tapi mungkin emang harus lebih ditegesin lagi nggak sih kalau Exactly. Indonesia pun juga jujur emang harus sedikit Tegas. tegas.
Iya, aku setuju. Kita banyak banget tempat-tempat yang oke banget tuh, bukan hanya Rinjani aja. Betul. Harus tegas sih, baik itu dari tempat sampahnya nih, harus tegas buang sampah kena sanksi, nggak boleh naik gunung itu lagi. Iya, gitu betul. lagi. Setuju Dan sih. itu semuanya harus sama gitu, begitu juga safety-nya juga gitu. Betul. Tapi kita juga mau melihat pembelaan dari Neti Indonesia. Coba. Coba Neti Indonesia bilang apa? Rinjani itu gunung, bukan taman kanak-kanak. Lagian timbang bermuhasabah diri, susah banget malah nyerang presiden kami. Tuh kan, sama kayak aku bilang kan. Oke, by the way, ini ada lagi yang bilang, udah woi, gak usah bawa-bawa Brazil. Udah kelar, warga Brazil juga udah minta maaf. Bahkan mereka memberikan uang donasi 1,3 miliar buat Agam. Dari kemarin juga warga Brazil udah jarang nongol. Pengen tahu beneran ya, jadi diberikan tanda apresiasi tuh dari beberapa warga Brazil kepada Agam. Agam ini kan tim SAR yang terlibat ya. Betul, Rescuernya yang juga kemarin sempat buka suara tuh bahwa menanggapi bahwa kita tuh kayaknya dibilang lambat enggak deh gitu ya kan. Tapi dia mengaku salah. Dia minta maaf maksudnya di situ. Dia meminta maaf dengan segala kerendahan hati seperti gini loh. Ya memang kita manusia biasa, ada kekurangannya. Iya, ada kekurangannya. Gitu. To be honest, kalau kondisi ini tuh terbentur dengan cuaca. Dia menjelaskan banyak hal tentang itu dan alhamdulillah ternyata mendapatkan respon positif, dari warga Brazil dan dapat 1,3. Tapi catatannya adalah 1,3 itu based on information, itu kayak nggak digunakan Bukan buat sendiri kebutuhan kan? pribadinya Kak. Tapi untuk kepentingan memperbaiki kebutuhan atau alat-alat untuk safety-nya. Rescuer dong. Berarti sebetulnya secara tidak langsung mengakui kalau equipment kita agak kurang. Mungkin ya. Mendingan kita ngeteh dulu deh. Kita lihat dulu ya, ini Agam bilang apa di video satu ini. Tapi bicara mengenai medan Gunung Rinjani itu bukan medan yang mudah. Rupanya Ira Wibowo juga sempat buka suara tuh, dia bilang it's true kalau Rinjani itu bukan gunung yang gampang. Sebetulnya it's not an easy trail to climb gitu. Jadi kalau untuk pemula yang hanya ingin menikmati suasana alam gitu, nggak usah kesana lah. Jangan Ada gunung lain. Ini kan kalau aku bilang, kita kan tadi bahas newbie ya gitu. Kayak Tisabiani deh contohnya, ini kan public figure ya. Terus Tisabiani juga pernah punya pengalaman yang naik gunung dan sempat alami cedera. Oh iya? Betul. Nah, cedera lutut ya? Iya, makanya ini keselamatan juga harus diperhatikan. Coba kita lihat, kalau Tisabiani tadi juga pernah alami cedera, ada videonya. Iya. Paling males ya liburan, mau refreshing, mau rekreasi, malah pulang cedera dan akhirnya lo harus keluar uang untuk pengobatan gara-gara liburan. Iya, tapi kalau kita membahas tentang liburan ya, dari kalian gitu, jenis liburan apa yang masuk banget sama karakter kalian? Karena kan beda-beda ya, ada yang alam, ada yang Gue laut sih. Oh, laut. Karena bisa banyak yang dimainin gitu, pasir, laut, terus sport game-nya. Tapi kalau misalkan suruh pilih nih, kalau Kak Dev, tim ransel atau tim koper? Aku koper. Berarti berdua sama nih. Ya kalau aku tuh lebih ke perkotaan lah ya, apalagi kalau keluar negeri kemana. Kota-kota besar ya jadinya ya. Gitu. Tapi karena suka ngerasa. Tapi memang kakak nggak cocok kalau ransel kayak. Rasanya tetap yang kayak koper. Terus kalian tuh kalau liburan lebih milih yang murah atau yang murah-murah aja atau yang udah harus paketan mahal, ono ini. Ini nggak enak nih ngejawab pertanyaan lo, murah atau mahal. Kesannya kok kayak kalau kita bilang murahan banget. Tapi memang sebenarnya murah atau mahal itu kayak nggak ada ukurannya nggak sih Kak? Iya, jadi kayak cuma jalan mungkin ke tebing mana itu bisa jadi mahal kan. Iya. Apa yang mau dicari, gimana sih challenge-nya tuh gimana sebenarnya, bukan diukur dari mahal atau murahnya sih. Ya, Gimana cara menjualnya aja sih, marketingnya. Ya tapi kalau Nadine yang suka banget sama alam gitu ya, itu tuh biayanya ekstrim gak sih? Kalau bisa cara dapat yang murah, tapi memang ada beberapa olahraga gitu atau yang kayak balon air atau apalagi tuh yang memang harus ke Cappadocia gitu, atau mungkin bungee jumping di New Zealand itu kan ada cost-nya kan. Dan lumayan gitu, ya nggak apa-apa juga spend money di situ karena menurut gue ya memang worth it gitu. Nah, tapi kalau murah pun juga nggak ada masalah, tapi balik lagi safety first. Oke. Safety first. Kalian kalau merencanakan liburan biasanya planningnya berapa lama sih? Kalau aku paling 5 bulanan. 5 bulanan dari proses memilih kita mau liburan kemana, nyari tiket dan sebagainya sampai
proses visa karena kan proses visa. Oh itu keluar negeri. Kalau keluar Oh negeri iya ya. betul. Soalnya Indra Priawan, paham dong Indra Priawan suaminya siapa? Kita punya video pengakuannya yang bilang kalau dia planning liburan tuh lama supaya liburannya juga Bisa. lama. Iya. Ini dia videonya. Tapi aku setuju sih kalau kayak gitu. Jadi bener-bener kayak mau bikin liburan yang berkualitas kan. Iya. Jadinya duitnya cukup, pulang liburan nggak pusing jadinya ya kan Iya, Kak? jadi Bayangin bener-bener kalau nggak pakai prioritas. prepare gitu. Tapi ada juga nih Marsha Arwan juga suka jalan-jalan kan. Karena dia itu kalau jalan-jalan biasanya cuma mau nyobain kuliner-kuliner. Iya, Ya, seru itu juga dia. kan? Seru Dan karena happy, dia dapat happiness-nya Bener. kan? Ini kita spill nih videonya. Jadi sebetulnya arah obrolan kita pagi ini tuh di Spill the Tea adalah liburan itu menyenangkan, dipilih aja sesuai dengan kesukaan lo apa. Tapi juga ada yang liburannya kalau liburan tuh harus nabung dulu. Ada juga yang mumpung masih muda ya udah liburan senang-senang Nggak foya-foya. apa-apa juga. Ada yang liburan juga harus bawa asisten. Itu nggak apa-apa juga kok nggak. Ya. Jujur sekarang kita bawa. Kan aku ingin bernapas. Iya. Dan kita Tapi sebagai ibu harus itu jadi waras understandable. sedikit. Iya. Ngerti. Tapi ya bukan berarti kayak nanti kapan-kapan kita pengen yang jalan sendiri aja. Kalau anak udah ready dan memang sesuai kebutuhan juga sih. Kita mau trip ini mau apa. Karena kan kalau ibu-ibu pasti selalu bilang ini kalau pindah ke lagi liburan ibaratnya ya cuma pindah tempat doang. Iya. Ribetnya juga sama tapi Iya. fun. Iya, seperti Makanya Susri ini. iya kita nggak bisa ngejudge orang tua yang Nggak. liburan bawa ART-nya, bawa susternya, karena ibu juga butuh bernafas dan pengen menikmati liburannya. Iya. Dan balik lagi keluarganya, ya kalau saya mau mampu bawa ya kenapa enggak juga, gitu Oke. nggak ada masalah. Tapi kan? memang bawa asisten atau suster tuh sebenarnya biayanya juga Biayanya lumayan tinggi, loh. rombongannya banyak, Iya pernah semua terjadi dikali sama gue dua. satu kali, wow. Tiket pesawat dan segala macam ini yang kucrut loh. Ini seperti Raffi Ahmad dan juga Gigi yang juga selalu membawa asistennya, apalagi susternya. Susri ini tuh terkenal banget sampai Ya, ke asli. Italia. Susri ini udah nyampe Italia kak. Italia, nih sarapannya aja harus di sana di Italia. Kita lihat sama-sama, ini kita spill. Nah, dicobain dong ya. Kita akan balik Coba ya. dulu. Kita sekarang pengen ngerasain dulu makanan-makanan ini. Nggak ada yang mau makan asin. Tuh manis-manisnya, pizza. Aduh, dumpingnya enak. Mau ya?